Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, di video kali ini kita akan coba nanti untuk menyelesaikan soal metrik ya, metrik transformasi. Kita menggunakan bantuan software yang namanya Octave ya. Jadi Octave ini seperti MATLAB ya, cuman dia free ya. Free itu ya dalam artian gratis ya, kita tidak perlu membelinya atau membeli lisensinya di sana. Jadi this is free software ya. Sehingga kita bisa menggunakannya. Jadi perintah-perintahnya kalau Anda sudah terbiasa dengan MATLAB ini akan sama ya. Kita cobakan di sini. Misalnya kita ingin membuat satu metrik, misalnya A ya. A sama dengan 1, 2. Kemudian kalau garis kedua ya, kita tinggal pakai titik koma ya. Kemudian 3, 4 ya, misalnya metriknya 2 kali 2 seperti ini. Kalau kita enter, nah akan muncul di sini metrik 2 kali 2. Kalau kita panggil tinggal ini. Kemudian kalau kita punya metrik berikutnya yang B ya, misalnya ini, kita bikin lagi 2, 3, kemudian 4, 5 seperti ini. Nah, maka kita sudah dapatkan dua metrik A dan B. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa langsung kalikan langsung di sini ya. A kalikan B. Nah, seperti itu. Langsung dapat hasilnya ini ya. Kemudian untuk menghapus kita clear pakai perintah CLC ya. CLC. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita coba di sini untuk menyelesaikan soal yang ada di slide ini ya, slide metrik transformasi contoh soal ya. Jadi ada dua titik, ada dua buah titik yang dirotasi pada sumbu Z sebesar 60. Nah, nanti apakah hasilnya sama seperti yang di sini? Kita cobakan di sini. Nah, karena kalau rotasi kita menggunakannya di sini adalah degree ya, atau derajat. Nah, kita coba dulu. Apakah di Octave itu dia pakai derajat atau pakai radian ya. Kita bisa coba langsung ke sin ya. Sin yang kita tahu nilainya, kalau sin 30 misalnya, harusnya kan nilainya berapa? Setengah ya. Ini. Kita cobakan di sini, kita enter. Nah, ternyata nilainya adalah minus 0, sekian. Nah, artinya nilai yang dimasukkan ke dalam sin ini harusnya dalam bentuk radian ya. Nah, radian karena kalau tidak radian maka dia akan dikonversi ke radian, ketemunya sekian ya. Nah, makanya kita sebelum masuk ke dalam sini maka sudutnya harus kita konversi dulu ya. Kita pakai pi ya. Pi ini adalah konstan ya. Kalau kita tulis pi maka akan muncul angka seperti ini. Nah, dari di sini kita bisa mengkonversi ya. Misalnya peta, kita pakai aja di sini langsung ya. Pakai di sini di soalnya ini petanya adalah 60 ya. 60 derajat ya. Maaf janji. Terus di sini dulu petanya 60. Nah, kita 60. Kemudian kita tuliskan di sini misalnya sudutnya ya dalam radian itu sama dengan ini. Kita konversi ya. Peta dibagi dengan 180 kalikan pi ya. X-nya sekian ya. Kita cobakan di sini sin X ya. X-nya nanti diambil di sini ya. Nah, ternyata sudah betul ya, 0,866 ya. Kita ulangi di sini, datanya kita ubah jadi misalnya 30 ya di sini. Kemudian kita ulangi perhitungan ini, konversi ke radian ya. Ketemu 0, sekian, kemudian kita masukkan ke sin ya, seperti ini. Jadi untuk menampilkan
perintah yang sudah diberikan, Anda bisa pakai tombol di keyboard ya, anak panah atas bawah itu sama di MATLAB ya. Nah ini harusnya setengah ya di sini. Jadi tetanya 30, kalau tetanya 30 kemudian dikonversi ke X ya di sini. Akan ketemu nilai radian sekian 0,52 sekian ini. Kemudian nilai X-nya dimasukkan di dalam sini, maka ketemunya akan pas 0,5 atau setengah. Oke, jadi untuk masuk ke sini, sebelum masuk ke sinus ya, fungsi kosinus harus dikonversi dulu ke radian ya. Nah, kita kita ulang dulu sini. Kita kembalikan ke nilai tadi ya. Tetanya 60 ya. Theta 60, kemudian X-nya ini yang sudut sudah dalam bentuk radian ya, jadi konversi dari nilai theta yang 60 ini. Nah seperti itu. Jadi didapat tetanya adalah 1, nilai theta dalam radian nilainya adalah 1,04 ya, sekian dalam radian ya. Nah, kita pilih dulu pakai CLC ya. Nah kemudian kita masukkan titik yang di sini ya. Titiknya apa tadi? Titiknya 432 sama 624. 432 624. 432 sama A ya, sama dengan 4 3 2. Nah di sini ada simbol transpose ya, transpose ini. Nah kalau transpose bisa diberikan tanda bagian bawah belakangnya ini adalah tanda single quote seperti ini ya. Jadi nanti hasilnya tidak mendatar tapi vertikal ke bawah ya. Jadi baris dikonversi ke kolom ya, ini transpose-nya seperti ini ya. Kemudian nilai B-nya lebih kecil. Kita lihat di sini. Saya lakukan lagi, B-nya adalah 624 ya. 6 2 ya, ke sini ya. 6,2,4 kurung siku tutup ya. Kemudian nah seperti ini ya. Kita enter. 432 sama 624 ya, ini ya. 432 sama 624. Sekarang rotasinya adalah pakai sumbu Z ya, sumbu Z berarti yang ini ya. Kita pakai cos theta sin theta. Nah ini kita bikin metrik ya di sini ya. Nah metriknya tetanya tadi kalau sudah diganti X, kita masukkan aja X-nya di sini ya. Jadi kita pakai misalnya rotasi sumbu Z, RZ ya ini. Jadi kita masukkan di sini nilainya adalah, kita lihat kembali, cos min sin, sin cos ya. Cos sin sin cos ya. Di sini ada minus ya. Kita cobakan di sini cos. Nah fungsinya dimasukkan tadi, nilainya kan sudah dimasukkan ke X ya. Kemudian di sini min sin X. Kemudian di sini 0. Kemudian kita pindah baris. Oke, kita ulang lagi RZ. Kita coba dulu A-nya. Oke. Masih ada variabelnya ya. Kemudian kita clear dulu. Nah, sekarang X-nya kita cek masih ada. Nah, masih ada nilai
60 derajat dalam radian ya. Sekarang kita coba RZ ya, rotasi sumbu Z. Kita tulis sama dengan kurung kurawal, kurung siku maaf, cos dalam kurung X ya. Nah, spasi, kemudian sin, min sin dalam kurung X, kemudian di sini 0. Kita teruskan ke sana aja, ke samping nggak apa-apa ya. Jadi otomatis ketika ada titik 2 ini, maka dia akan pindah baris ya. Tapi kalau mau pindah ke bawah juga bisa di sini ya. Ini bisa digeser pakai apa namanya? Pakai spasi. Di sini sin X. Ini cos X. Nah, seperti ini 0. Kemudian kita tekan enter lagi. Kita pakai spasi sampai di bawahnya ini 0. Kemudian spasi lagi. Supaya lebih rapi di sini ya. Kemudian di sini 1. Kita tutup pakai kurung siku ya, seperti ini. Nah, kita cobakan di sini ya. Nah, sudah didapatkan nilainya ya. Jadi X yang kita tuliskan di sini akan dimasukkan nilai X ini, kemudian akan dihitung nilai cosnya ya. Cos 60 akan ketemu setengah ya di sini. Kita cek dulu apakah rumusnya sudah betul. Nah, cos min sin, sin min sin cos ya. Kita coba di sini. Nah, sudah betul ya. Nah, kalau sudah betul kita tinggal menyamakan dengan yang ada di sini ya, yang di soalnya ya. Nah, kita lihat, kalau kita lihat di sini, maka ini ya sudah 0,5 sama 0,5 jadi 0,866 minus 0,866 sama. Nah, sekarang bagaimana mengalihkannya? Mengalihkannya adalah untuk yang A ini kita tulis misalnya AA ya. AA hasilnya sama dengan RZ. Nah, RZ kita kalikan dengan A. Enter. Nah, hasilnya ini minus 0,59 sekian 4 kemudian 2. Kita lihat di sini. Nah, hasilnya sesuai ya di sini. Kemudian dengan cara yang sama untuk yang titik B ya. RZ kalikan B. Nah, oke ya. Kita cek lagi di sini. Nah, 1,2686 sama 6, sekian 4 ya. Oke, sama ya. Nah, begitu caranya ya. Jadi kalau kita menggunakan apa namanya operasi metrik, tool yang dipakai ya diantaranya adalah MATLAB atau yang kita pakai free ya pakai Octave ini. Nah, kita juga bisa membuat file namanya file di sini ya, file coding yang nanti kita bisa apa namanya menggabungkan semuanya di sini ya. Sehingga ketika kita running otomatis langsung akan didapatkan nilainya. Nah, kita tuliskan di sini, jadi kita apa namanya kita simpan dulu ya sini. Kita simpan dulu. Misalnya namanya soal, latihan soal. Latihan soal. Enter ya. Jadi ekstensinya sama M ya, seperti di MATLAB. Jadi ini kita CLC ya. Kita tulis di sini.
Nah, CLC kita coba di sini. Kita running ya. Ini kalau running tinggal di run di sini. Tidak kelihatan ya. Ini F5 ya. Maka bagian ini akan close semua ya. Nah, sekarang kita kumpulkan di sini bagian ini ya. Nah, kita panggil lagi mana tadi dari mulai theta ya. Nah, theta kita ambil. Kita tulis saja theta sama dengan 60. Kemudian X ya. X sama dengan theta dibagi 180. Ini untuk konversi ke radian ya. Kemudian kita kalikan dengan pi ya, dibagi 180. Jadi kalau ada titik koma maka tidak dimunculkan ya di di bagian komennya ini. Kalau Anda kasih titik koma, kalau tidak dikasih titik koma akan dimunculkan di sini. Kemudian kita tulis dulu letak untuk rumus rotasinya di sini. Kita pakai tadi cos. Kemudian di sini min sini. Enter ke bawah. Kemudian di sini sin cos. Nah, seperti ini. Kemudian di sini urut ke bawah. Nah, seperti ini ya rotasinya. Dan saya kasih titik koma supaya nanti dimunculkan ya. Kemudian A hanya kita berikan tadi nilainya 432. Jangan lupa ditranspos ya, seperti ini. Anda bisa pakai koma atau pakai ini spasi. Kemudian di sini B-nya tadi, B-nya adalah 6 berapa tadi? 432 sama 624 ya. Kita bisa cek lagi rumusnya. Nah, cos min sin cos ya. Ya betul, berarti ini 624 tadi. 624 ya, betul. Di sini 624. Nah, kita transpos lagi. Nah, kemudian boleh dihitung bagian ini ya. AA sama dengan RZ ya, kali A di atas ini, kemudian BB nya hasilnya RZ kalikan B. Nah, seperti ini. Anda bisa kasih display tag misalnya, display hasilnya. Oke. Nah, kita coba running di sini. Tadi pakai F5 atau dari sini Anda tekan tulisnya juga bisa nih. Kita bisa ada yang bawah sini. Ini ikut yang bawah sini. Run. Oke. Nah, ini muncul hasilnya AA sama BB tadi ya.
Kita coba running lagi kan F5. Nah, akan otomatis dimunculkan ini. Jadi nilai theta sama dengan 60. Kemudian rotasinya setelah dikonversi, jadi kalau ingin X-nya keluar ya juga ini harus dihilangkan titik komanya seperti ini, supaya nanti semua variabel dimunculkan di sini. Nah, di bagian ini hapus. Saya coba running lagi. Run. Nah, seperti ini ya. Jadi tetanya 60, kemudian kita konversi ke radian, ini isinya di sini. Kemudian RZ-nya atau rotasi sumbu Z-nya akan dihitung ya. Setelah ketemu radian dimasukkan ke rumus tadi ke sini. Kemudian nilai A ya, titik awalnya ini 432 sama 624 ya. Kemudian ini hasilnya. Kalau kita cocokkan di sini dengan yang yang ada di sini ya, akan sama ya. 0-0,598 4,964 ya 2 ini ya. Kemudian di sini 1,268 sama 6,194 dan 4 ini. Jadi seperti itu ya. Otomatis nanti file ini akan tersimpan di bagian ini, di bagian folder yang kita pakai tadi. Nah, jadi seperti itu untuk penyelesaian soal di soal yang ini ya, yang di slide soal metrik transformasi. Oke, demikian untuk video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di grup mata kuliah. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.